Selanjutnya kita akan membahas materi tentang gaya kolom. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu gaya kolom? Ya, jadi gaya kolom adalah gaya tarik-menarik antara dua muatan, di mana jika muatan tersebut sejenis akan tolak-menolak, sedangkan tak sejenis akan saling tarik-menarik. Yang dimana penemu gaya kolom itu adalah Augustin Coulomb, dimana dengan rumus yaitu dimana F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2, dimana pada penjelasan rumus ini F adalah gaya dimana satuannya itu adalah Newton, K adalah konstanta, Q adalah muatan di mana satuannya itu adalah kolom, dan R adalah jarak, satuannya meter. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa atau medium lain, maka nilai permitivitasnya akan menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon R dikali dengan epsilon 0, di mana epsilon adalah permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 adalah permitivitas dalam ruang hampa, dan epsilon R adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya kolom pada medium yang bukan udara dinyatakan dengan Fr sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi epsilon R dikali R kuadrat, dengan Fr adalah gaya kolom dalam medium yang satuannya adalah Newton. Gaya kolom merupakan besaran vektor, sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam satu ruangan, maka resultan gaya kolom dapat dijumlahkan secara vektor. Dalam video ini, kita akan membahas besar dan arah gaya kolom pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya kolom pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya kolom yang terjadi adalah F12 dan F21. F12 adalah gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2, dan F21 adalah gaya kolom pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2, sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R, F12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1, dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 mampu menarik Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami ya, karena sangat penting untuk menentukan gaya kolom akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum kolom, besar F12 sama dengan F21, sama juga dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Selanjutnya, kita lihat besar dan arah gaya kolom pada muatan listrik yang tidak sejenis terletak segaris. Muatan positif Q1 terletak pada titik A, dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya, diletakkan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka, untuk menentukan besar dan arah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3, yaitu F3, kita gambarkan gaya kolom F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka F31 arahnya ke kanan. F32 arahnya juga ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q3. Besar F3 sama dengan F31 ditambah F32 sama juga dengan K Q3 Q1 dibagi R1 kuadrat ditambah K Q3 Q2 dibagi R2 kuadrat.
Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan listrik sejenis yang terletak segaris. Nah, bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Ini sama juga tiga muatan yang terletak segaris. Terlebih dahulu, kita lukiskan gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan yang akan kita tentukan nilai gaya kolomnya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3 gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3. F3 merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F3 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2. F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 dikali cos alfa. Terakhir, cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada empat muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q1, yaitu F1. Terlebih dahulu kita uraikan semua gaya kolom yang bekerja pada muatan Q1. Di antaranya, yang pertama yaitu F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan F12. Yang kedua yaitu F13 sama dengan K dikali Q1 dikali Q3 dibagi R akar 2 yang dikuadratkan. Arahnya mendekati muatan Q3. Ketiga, F14 sama dengan K dikali Q1 dikali Q4 dibagi R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya, kita menentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24 arahnya menjauhi muatan Q1. F24 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24, namun berlawanan arah, sehingga diperoleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Sampai di sini, teman-teman paham ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari materi kuat medan listrik. Kalian tahu tidak, ternyata bumi kita ini memiliki kuat medan listrik terbesar yang pernah ada. Dan jadi pertanyaan, apa sih itu medan listrik? Yuk kita simak. Ya, jadi kuat medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh benda sekitar yang bermuatan listrik, yang dimana persamaannya E sama dengan KQ per R kuadrat, di mana keterangannya itu E sama dengan kuat medan listrik, K konstanta, Q muatan, satuannya itu kolom, dan R sendiri adalah jarak, satuannya meter. Kuat medan listrik biasa disebut juga dengan intensitas medan listrik. Untuk mengetahui kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan sumber, kita harus meletakkan muatan uji di antara muatan sumber tersebut. Muatan uji menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan sumber yang akan dihitung kuat medannya. Muatan uji yang digunakan selalu bermuatan positif. Besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan F dibagi Q2, sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Untuk menentukan kuat medan listrik di suatu titik, maka titik selalu dianggap bermuatan positif. Kita misalkan, yang akan kita hitung kuat medan listriknya adalah titik C. Jika titik C di antara dua muatan tidak sejenis, misalnya muatan positif Q1 dan muatan negatif Q2, maka titik C dipengaruhi oleh dua medan listrik, yaitu medan listrik E1 akibat muatan positif Q1 dan medan listrik E2 akibat muatan negatif Q2. E1 arahnya ke kanan
karena menjauhi muatan positif Q1, dan E2 arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif Q2. E1 searah dengan E2, sehingga diperoleh kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 ditambah E2 sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat ditambah K dikali Q2 dibagi R2 kuadrat, dengan R1 jarak titik C dari muatan Q1 dan R2 jarak titik C dari muatan Q2. Selanjutnya, jika titik C terletak di antara dua muatan sejenis, titik C juga dipengaruhi oleh dua medan listrik. Hanya saja arah keduanya berlawanan arah. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, sedangkan E2 arahnya ke kiri karena menjauhi muatan positif Q2. Sehingga kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 dikurang E2. Terakhir, jika titik C terletak pada salah satu titik sudut segitiga, titik C yang bermuatan positif juga dipengaruhi medan listrik oleh E1 dan medan listrik E2. Medan listrik E1 menjauhi muatan positif Q1 dan medan listrik E2 menuju muatan negatif Q2. Keduanya membentuk sudut sebesar alfa, sehingga kuat medan listrik di titik C adalah EC sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 dikali cos alfa.